Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, perjalanan hidupnya orang yang soleh, itu orang beriman. Pembahasan kita bab nomor 106, ma yaquluhu wa yaf'aluhu man yaqulu wa la yashba. Apa yang harus kita katakan, yang harus kita ucapkan, dan apa yang harus kita perbuat kalau kita makan tidak kenyang. Jadi suatu saat ada orang makan enggak kenyang dia, padahal umumnya orang makan kenyang. Jadi apa yang harus kita baca dan yang harus kita perbuat ketika orang itu makan tidak merasa kenyang. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam, membahas semua seluk-beluk yang dilakukan oleh manusia. Sampai makan pun diatur dalam Islam. Tidak ada peraturan selain agama Islam yang mengatur kita seperti ini. Inilah yang harus kita syukuri. Bagaimana kita makan dapat pahala. Bukan hanya sholat, bukan hanya menuntut ilmu. Makan, minum, keluar masjid, masuk masjid, mendidik anak dan yang lainnya, mendapatkan pahala. Karena kita meninggal dunia, kita yang kita bawa amal. Kita telah meninggalkan dunia seisinya, yang menyertai orang mati adalah amalnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, an Waqshi bin Harbin, bersumber dari Waqsh bin Harb, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat maknanya orang muslim yang pernah berjumpa kepada Rasulullah SAW dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Jadi orang muslim bukan orang kafir, yang pernah berjumpa kepada beliau dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Pamannya Abu Lahab, Abu Jahal bukan sahabat, itu musuh. Karena mereka kufur walaupun pernah berjumpa dengan beliau. Kalau berkata para sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna na'kulu, kita ini makan wahai Nabi, tetapi wala nasba'u, hanya saja kami tidak pernah kenyang makan ini. Makan tapi tidak kenyang, bukan karena sedikitnya. Kala, katanya beliau, fala'allakum taftarikun, mungkin kamu makan itu berpisah-pisah, tidak mau berkumpul. Ini anjuran kita makan di keluarga kumpul, atau makan bersama jamaah berkumpul. Satu piring mungkin 2 orang, 3 orang tidak mengapa, atau satu nampan 7 orang yang lainnya, karena makan bersama ini mengandung berkah, mengandung pahala yang banyak.
Qalu na'am, katanya para sahabat, iya wahai Nabi, memang kami makan ini pisah-pisah gitu. Tidak mau berkumpul. Ini anjuran kita makan berkumpul dengan istri kita atau dengan anak kita. Dan makan berkumpul itu menyenangkan hati. Dan juga akan bersih makanan itu. Ketika tahu anak kita tidak menghabiskan, kita yang menghabiskan. Dan beritahu berkahnya makanan itu pada akhirnya. Makanya kalau kita makan jangan disisakan. Kalau kita tahu makan itu terlalu banyak, maka kita hanya mengambil sedikit yang kita habiskan, yang lainnya kita berikan pada yang lain. Qala, maka apa kata beliau, fastami'u ala ta'amikum, supaya kamu kenyang maka berkumpullah ketika kamu makan. Tentunya wanita berkumpul dengan wanita, makan, laki-laki berkumpul dengan laki-laki kalau itu bukan mahramnya. Kalau mahramnya boleh seorang suami makan dengan istrinya, bercampur dengan anaknya dan putrinya, karena itu adalah keluarga yang termasuk bagian rahim atau kerabat kita. Ini anjuran untuk makan bersama. Faedahnya makan bersama kalau dia tahu makannya dengan tangan kiri, kita bisa menegurnya. Tahu tidak baca bismillah, baca bismillah dulu. Bismillah awalahu wa akhirahu. Bacalah bismillah ketika pertamanya dan akhirnya. Karena setan tidak akan bergabung dengan kamu makan kalau kamu bentengi makan dengan baca bismillah. Ya. Demikian juga minum yang lainnya, kita baca bismillah. Wa dzkuru smallah, dan sebutlah nama Allah, nama bismillah. Tidak harus bismillahirrahmanirrahim, bismillah cukup. Aku sebut namamu ya Allah, karena yang kami makan adalah rezekimu ya Allah. Yubarak lakum fi, maka kamu akan mendapatkan berkahnya. Ya. Baca bismillah, minum juga begitu. Walaupun itu satu potong jajan makan, bismillah. Ya, kan dengan bismillah membentengi makhluk yang sangat benci sama kita, setan itu, supaya tidak bergabung makan dengan kita. Dan istilah makan sesuatu yang kita masukkan ke mulut kita, baik itu berupa minuman atau makanan, bukan hanya sekedar nasi, tetapi apapun yang kita makan, baca bismillah, supaya kita mendapatkan berkahnya makan yang kita makan. Yang dapat kita ambil hadis, kesimpulan dalam hadis ini, al-furqatu taslubul barakah. Kita makan sendiri-sendiri itu menghilangkan keberkahan. Ya, mestinya kita mendapatkan berkah, tapi tidak. Itu makan, ya. Baik makan kita berkumpul, yang satu nampan atau sendiri-sendiri dalam satu piring, tapi kita bersama berkumpul. Sehingga suatu saat kita bisa menasihati. Kalau itu tidak habis, gimana saya habiskan? Nah, karena makanan ini keberkahan makan pada akhirnya, bukan pada awalnya. Wal ijtima'u yurisus syabi'a wal barakah. Ketika kita berkumpul, makannya akan mewariskan kekenyangan dan mendapatkan berkahnya kita makan bersama dengan istri atau dengan anak. Terkadang kita jumpai masing-masing orang makan sendiri, yang paling bagus itu bersama-sama, satu nampan, dan itu memudahkan kita untuk membersihkan. Dan kita bisa menasihati, mungkin ada yang makan dengan tangan kiri, mungkin makan tidak dihabiskan, kita bisa menasihatinya. Yang nomor 2, dzikru ismin indal akli wajibun. Menyebut nama Allah pada waktu makan apapun atau minum, maka hukumnya wajib. Samillah, karena ada perintah samillah, bacalah dengan baca bismillah. Baik kita minum atau yaitu makan. Kalau kita lupa, bismillah awalahu wa akhirahu. Ya, ketika sudah makan lupa, bismillah awalahu wa akhirahu. Ya Allah, aku sebut namamu ketika yang pertama maupun akhir. Wa huwa muhassilun lil barakah. Dengan membaca bismillah ini mendapatkan kita keberkahan dari Allah dan juga pahala. Pahala yang kita peroleh lebih besar daripada makan yang masuk di perut kita. Al marjuwati bi taksiri ta'am, yang diharapkan kita bisa
yaitu mendapatkan makanan yang banyak. Ini anjuran, ini sifatnya orang muslim. Dan upayakan makan tidak dengan tangan kiri. Kita lihat di warung, di restoran banyak makan dengan tangan kiri, bahkan juga berdiri dan disia-siakan makan yang banyak itu. Kalau kita tahu makan yang banyak tidak bisa kita menghabiskan, kita bagi. Ini kita makan dulu, sisanya biar ada orang yang makan dari sisa, karena itu bukan sisa kita tetapi kita pisah. Ini makan kita habiskan dulu, nanti kalau memang kurang kita bisa bertambah. Inilah keberkahan di dalam Islam, makan dibahas supaya kita mendapatkan pahala bukan dari sholat saja tetapi dari makanan yang kita makan. Selanjutnya, alladzi ya'kulu wahdahu, orang yang makan dengan sendirian. Makan dengan sendirian. Wa in kasura ta'amu, walaupun banyak yang dimakan itu, qama min ghairi iktifa'in, dia bangun merasa kurang cukup. Wa baqiya fi jau'un, dan merasa pula dia lapar. Bi khilafi man akala min jama'atin, berbeda dengan orang makan bersama. Wa in qalla ta'amuhum, walaupun sedikit makan mereka tetapi Allah Ta'ala memberi keberkahan karena sebab makan bersama. Ini upayakan kita bisa di rumah, ya, yaitu kita dalam satu meja, kita ajak anak-anak kita dan keluarga kita yang tentunya itu mahram kita. Maka perlu seorang tua mendidik anaknya biar tidak menyanyiakan makanan. Terkadang makanan itu separuh dibuang, naudzubillah min dzalik, atau dibiarkannya, tidak boleh. Kita kalau makan terasa kita tidak mampu menghabiskan, kita bagi, kita ambil sebagian biar yang lain bisa dinikmati oleh yang lain. Kemudian berikutnya, yajibu 'alal ummatil muslimah, kewajiban orang muslim, antakuna mujtami'atan fi kulli syai'in, hendaknya berkumpul setiap keadaan. Salat berjamaah berkumpul, taklim berkumpul. Kita di rumah berkumpul dengan keluarga kita, kan itu mahram kita. Karena berkumpul manfaatnya banyak. Ketika ada yang salah, salah satunya menegur. Ketika ada yang baik, kita yang salah bisa meniru yang baik. Makanya beliau mengatakan yadullahi ma'al jamaah. Maka Allah menyenangi hambanya yang berkumpul. Karena kita dianjurkan sholat berjamaah. Demikian juga sholat Idul Fitri, Idul Adha berjamaah. Sholat gerhana pun dianjurkan kita berjamaah. Kecuali sholat sunnah, yang itu karena ikhtiar daripada kita. Sholat sunnah lebih baiknya dirahasiakan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya pula fi akliha, baik ketika kita makan bergabung, ya. Bi khilafi man akala fi jama'atin, berbeda dengan orang makan berjamaah. Wa in qalla ta'amuhum, sekalipun sedikit makan mereka, mereka merasa senang. Ya, makan berjamaah merasa senang kita. Selanjutnya, asyaitanu qadirun 'alal fardi, setan itu mampu membujuk kalau kita sendirian. Bayangkan kalau kita sendirian mungkin berbuat maksiat yang lainnya. Kenapa? Merasa tidak ada teman yang melihat kita. Tapi Allah Maha tahu. Malaikat juga tahu. Tapi kalau kita berkawan, punya rasa malu. Dan punya merasa kita yaitu sungkan, malu sama yang lainnya. Itulah baiknya. Demikian juga orang bepergian. Dan ada temannya, sehingga ada sesuatu yang menghalangi, ada orang yang membantu dirinya. Naam, wa iqaihi fi masayiti wa makayitihi, makan sendirian itu mudah digoda oleh syaitan. Ya. Kadangkala makan dibuang, kadangkala karena tidak selera dibiarkan makanan itu. Kalau kita makan merasa tidak selera, tinggalkan, kasihkan pada orang. Karena orang lain akan bisa makan makanan kita supaya kita mendapatkan pahala. Li'annahu ya'kulu minal ghanamil qasiti,
qasiyah. Karena orang makan sendirian itu seperti binatang yang makan sendirian. Nah, ya. Wa ammal jama'atu, maka adapun berjamaah makan bersama, fa huwa ba'idun minan naili minha, maka itu jauh daripada rakusnya orang itu. Ya, ini perlunya makan bersama, sekalipun umpamanya itu nampan atau satu piring, yang lainnya satu piring, tidak mengapa, yang penting bersama. Karena suatu saat mungkin yang lain ya tidak yaitu mampu, mungkin yang akan dilanjutkan yang lainnya, atau ini tidak mau makan ini atau ayam ini atau telur ini, bisa dibagikan kepada yang mau. Nah, ini faedahnya kita makan bersama. Li'anna yadallahi ma'al jamaah, karena Allah Ta'ala menyenangi hambanya berkumpul. Ya, makanya hidupnya manusia berkumpul. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan manusia itu hidupnya bermasyarakat, bersuku-suku. Karena itu jarang kita jumpai orang yaitu sendirian di hutan, kecuali orang sedang menjaga yang lain. Karena kalau sendirian sakit kita tidak tahu, ada bahaya yang lain kita tidak tahu, ada binatang yang buas kita juga kesulitan. Tapi kalau berjamaah maka banyak faedahnya. Kemudian juga al-furqatu kulluha syarrun, menyendiri itu jelek semuanya. Ya, karena orang menyendiri mudah digoda oleh syaitan. Oleh karena itu banyak orang-orang maksiat umumnya menyendiri, karena takut apabila dilihat oleh orang. Berkali dengan wanita yang bukan mahramnya umumnya berduaan, ya, yaitu dia takut apabila dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau kita berjamaah membawa kebahagiaan kita. Wal ijtima'u kulluhu khairun, kita bergabung dalam sholat, bergabung dalam keluarga kita itu baik. Karena dengan berjamaah kita satu sama lain saling bisa nasihat menasihati. Al-ijtima'u ala ta'ami, kita berkumpul ketika kita makan, ya dullu ala wihdatil ummah, menunjukkan bersatunya umat itu. Walaupun mungkin ada tangannya yang lain kudisen atau yang lain pelang, tidak mengapa. Ya, karena itu bukan penyakit yang menular. La adwa wala tiarata. Kan beliau tidak ada penyakit yang menular. Ya. Yani maka ada yang belang yang lain biar tidak mengapa. Karena itu umpamanya putih yang lainnya itu kehendak Allah untuk menguji kita. Dan manusia itu baik buruknya bukan tergantung kepada rupa, bukan bergantung kepada kulit putih atau hitamnya, tapi tergantung dengan amalnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwasanya Allah Ta'ala melihat hambanya ini, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia kamu itu di sisi Allah Ta'ala yang paling takwa. Walaupun rupa mungkin tidak sama indahnya dengan yang lain, atau mungkin cacat badan, atau mungkin buta, itu semuanya adalah yaitu kehendak Allah. Tapi Allah menilai kita amal. Faquli malu, beramalah, fakullun muyassarun, maka Allah akan memudahkan dirimu. Jadi Allah Ta'ala menilai kita bukan dari penampilan diri kita, tapi dari amal. Selanjutnya, babul amri bil akli, bab perintah kita makan minjani bil qas'ah, dari gini nampan, jadi sininya tidak kita mengambil tengah, tidak mengambil yang jauh. Jadi kita makan yang di depan kita makan. Jadi orang 9 berarti di samping-sampingnya. Jadi kalau kurang akan bisa yaitu mengambil di depannya. Wa nahyu anil akli min wastiha, kita dilarang makan mengambil di tengahnya. Ya, biasanya ikan itu dikumpulkan di tengah, nasinya meter gitu. Nah, kita boleh kalau memang ikan itu dekat dengan kita, boleh kita, tapi kita tidak boleh mengambil yang itu hak di dekat saudara kita. Yang depan kita ini yang kita makan. Nah, inilah adab makan sesuai dengan sunnah. Dengan dasar hadis wa kul mimma yalik, makanlah yang ada di depanmu. Nah, ya.
Nah, kecuali ada orang prasmanan yang lain ya, kita disilakan untuk makan sendiri-sendiri. Itu kadang-kala mengambil ikannya banyak, yang belakangan tidak dapat bagian, yang pertama mondong ikannya banyak. Sebenarnya makan itu dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Kalau mereka tidak selera dengan makan itu, boleh dikasihkan pada yang lain. Ya, karena makan prasmanan kadangkala yang duluan menang, yang belakangan yaitu karen-karen atau bekasnya atau kurang. Maka sehingga yaitu membingungkan bagi keluarga yang menyediakan makanan. Kecuali kalau orang makan itu banyak sekali, tidak mengapa. Namun makanan paling bagus, wakul mimma yalik. Makan sepertiga, makanan sepertiga, minum sepertiga pernafasan. Itu makanan sehat. Yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbasin, bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ini salah seorang yaitu anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu tanzilu wastat ta'am. Keberkahan, kenikmatan makanan, ya, pahalanya yang banyak itu berada di tengah makanan. Fakulu min khafiyati, maka makannya di pinggir-pinggirnya, ya. Jadi kalau orang lingkaran 6 ya masing-masing di pinggir, sehingga nanti ya ketika pinggirnya habis menuju ke tengah. Wala ta'kulu min wastihi, jangan makan di tengahnya. Jangan makan di tengahnya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi panduan cara kita makan secara syar'i. Bayangkan, makan ini diatur di dalam Islam, menunjukkan sempurnanya Islam. Di dalam agama orang lain tidak ada. Pokoknya semaunya. Bahkan kadang-kala tidak selera, satu sendok dibiarkan. Salah. Kalau kita tidak selera makan, sudah cukup diam. Nah, kalau kita mau makan sekiranya tidak mampu, tidak kuat, ambil semuanya, daripada nanti separuh tidak ada yang makan, kita mengambil piring yang kecil. Atau ketika kita sudah dibagikan nasi banyak, kita tidak mampu, kita kasih kepada tetangga kita. Gimana, separuh. Atau kita minta piring lagi boleh. Karena kalau kita makan kemudian tinggal separuh, umumnya dibuang. Padahal kita tidak tahu di mana berkahnya makan itu. Berkahnya makan kalau kita habis baru tahu semuanya, yaitu kita yang menerima. Tapi kalau kita sisakan, tidak tahu yang sisa ini mengandung berkahkah atau yang kita makan mengandung berkah. Makanya orang makan hendaknya diukur dulu. Ketika dia mampu sedikit, nah kalau tidak mampu maka hendaknya yaitu membagi sekiranya yang mampu dimakan ya makan. Kalau tidak kita berikan pada yang lain. Wala ta'kulu min wasti, dan kita tidak dilarang makan di tengahnya. Ini kalau makan bersama. Atau makan juga sendirian umpamanya di piring atau yang lain, makan di pinggir kita dulu. Kemudian kalau memang kita tidak bisa habis, yang separuh ini atau sisanya bisa dimakan oleh keluarga kita. Oleh karena itu kalau kita makan sendiri, upayakan mampu satu piring ini apa tidak. Kalau tidak mampu, kita mengambil sedikit, sehingga sisa yang lain itu bagi orang yang belum makan, dia mau mengambilnya karena bukan dari sisa kita. Selanjutnya yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, Allahu azza wa jalla yukrimu dzakirihi. Allah memuliakan hambanya ketika makan mau baca bismillah, mau mengingat Allah. Ketika anto'amim, ketika makan, baik itu makan jajan ringan atau makan nasi. Wa inzali barakatit ta'am, dan turunnya keberkahan makanan ini allati tanzi'u inda ghairihim, ketika sudah diambilnya. Maka apabila tidak membaca bismillah, memang lam yadhkur ismallah, maka akan hilang keberkahan makan itu. Makanya kalau kita lupa di tengah makan baru ingat bismillah awalahu,
Ketika akhir baru ingat bismillah awwalahu wa akhirahu. Aku sebut namamu ya Allah mulai pertama sampai akhir. Nah ini bro, kalau kita punya yaitu tempat hidangan makan supaya anak kita atau yang lain tidak lupa, tulis jangan lupa baca bismillah. Kalau lupa bismillah awwalahu wa akhirahu. Tidak mengapa. Karena ada orang-orang kaya dia punya tempat makan khusus ya, di meja makanan itu perlu ya ditulis jangan lupa baca bismillah. Karena setan ini selalu melupakan kita. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan seperti kamu orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah Ta'ala melupakan dirinya. Yang nomor 2, al barakatu kharijut ta'ami la takhillu fihi illa idza dzukira ismullah. Keberkahan akan keluar dari makanan yang kita makan jika kita baca bismillah. Itu baru mengandung keberkahan, baru mengandung pahala yang banyak. Karena kita ini tidak mampu membuat satu biji padi. Oleh karena itu untuk sebagai bersyukur kita pada Allah, kita sebut bismillah. Ya Allah, aku sebut namamu baru kita makan. Walaupun juga minum, baca bismillah dulu. Karena itu rahmat dari Allah. Nah kalau kita minum baca bismillah, makan baca bismillah, setan yang ada di tubuh kita tidak bisa ikut kita. Dan mereka mengatakan, wailak, celaka dirimu, kamu tidak bisa makan minum bersama orang ini. Makanya yang mudah digoda oleh setan orang awam. Kadang-kadang makan banyak merasa tidak kenyang. Nah, kemudian juga al-aslu min wasati ta'am makruhun. Menurut asal kita mengambil di tengah makan itu makruh, dibenci. Kita mengambil di depan kita. Masing-masing mengambil di depannya. Sehingga tersisa itu nanti di tengahnya kalau tidak habis. Kalau habis maka itu berarti yang telah dimakan mereka semua dan menjadi berkahnya orang makan. Al-adabu fil akli yakunu min khafiyatil qas'ati la min wastiya. Adab kita makan ini ketika itu nampan yang besar, maka kita harus memulai dari yang dekat dengan kita. Itu adabnya. Ya, jadi masing-masing mengambil dari yang dekat dengan dirinya sehingga makan itu akan habis bersama, yaitu berjamaah dengan orang yang makan. Selanjutnya hadis yang nomor yaitu 745. Wa ana Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya. Qala kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun. Beliau itu punya nampan, Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam punya nampan. Yuqalu laha al-gharra, namanya itu al-gharra nampannya. Kalau kita nampan ya nampan, lenser, ada piring, tapi namanya al-gharra, yaitu tempat yang sangat indah. Yakhmiluha arba'u rijalin, ya, itu dibawanya oleh 4 orang. Ya, jadi nampaknya besar. Karena rata-rata beliau makan dengan sahabatnya atau dengan keluarganya bersama-sama. Jadi bukan piring kecil, tapi nampan itu diisi nasi atau gandum kalau orang dulu atau kurma dimakan bersama. Falamma adhau, maka tatkala pagi hari yaitu duha, wa sajatud duha, dan beliau yaitu salat duha. Salat duha ini adalah salatul awwabin, salatnya orang tobat. Ini menunjukkan dalil bahwasanya beliau senantiasa salat duha. Salat duha itu setelah terbitnya matahari sekitar yaitu 5 meter atau 6 meter sudah terang, yaitu terang dan sudah memutih, baru kita sholat. Utiya bitil kal qas'ati, tiba-tiba beliau dihadirkan nampan ini atau hidangan itu ada makanannya. Yakni waqad surada fiha, artinya tempat nampan itu dikasih roti. Makanan itu makanan beliau roti. Kemudian juga ada yaitu lauknya. Faltafu 'alaiha, maka para sahabat berkumpul di atas makanan itu.
Falamma kasuru, maka tatkala banyak orang berkumpul, jassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau duduk. Faqala a'rabiyyu, berkata orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu namanya orang primitif yang jauh dari peradaban kota. Biasanya itu di hutan-hutan lalu turun ke bawah. Dan orang di kota lebih lembut, lebih luas karena sering bergaul dengan orang. Berbeda dengan orang desa yang jauh dari yaitu peradaban kota, biasanya yaitu kurang adab karena tidak tahu yaitu adabnya orang di kota. Madhil jalsa, tanya orang Arab itu, ada apa kok duduk-duduk ini? Ya maklum karena orang yaitu di pegunungan, orang di padang pasir, hidupnya itu banyak menyendiri, berkumpul dengan orang tuanya, jarang berkumpul dengan tetangga. Nah, nanya ini, mahadil jalsa, ada apa kok duduk-duduk banyak orang ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, innallaha ja'alani 'abdan karima. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan aku ini hamba yang mulia. Dan memang beliau orang mulia, karena seorang nabi panutan umat. Walam yaj'alni jabbaron anidan. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan saya ini keras kepala, dan juga tidak menjadikan juga orang yang jahat. Nah, ya. Biasanya kalau orang di dalam pedalaman, dia karena apa? Karena tidak pernah temu dengan orang, merasa kalau ketemu orang musuh. Seperti di Dayak, Kalimantan yang lainnya, di tempat orang primitif, ketika ada orang baru dianggap itu musuh. Sehingga terjadi pertengkaran yang banyak. Makanya hidup yang paling banyak itu di masyarakat. Sehingga timbul kelunaan, kelembutan satu sama lain, saling membantu dan saling tolong menolong, saling menasihati. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa ja'alnakum su'ubau wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kami manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, karena orangnya yaitu orang-orang yang berada di gunung turun, kulu min khawalaiha, makanlah dari pinggir-pinggirnya. Ya. Ini pelajaran kita perlu mengajari ketika ada orang yang dari monco tempat yang jauh, ya, tidak punya adab, nanti kan kita juga tidak enak. Nah, kalau makan nasihati, makan di pinggir-pinggirnya, ya, dan makan jangan mengambil di tengahnya, di pinggir-pinggirnya, ya, makan semampunya, jangan sampai kita makan bagaimana saya kenyang dulu. Makan bagus, kita harus melihat saudara-saudara kita. Wa ta'u dzirwatiha, ya, dan tinggalkanlah yaitu yang puncaknya. Makanya makan itu kan satu begini, tinggal jangan diambil dulu yang di tengah, makan pinggir-pinggirnya. Yubarak fiha, kamu akan mendapatkan berkah makanan itu. Nah, ini perlu juga ketika kita membawa anak, ketika membawa tamu yang tidak tahu, maka orang-orang yang besar itu, yang lebih tua kita dulukan, ya. Al barakatu ma'a akabirihim, itu hadisnya. Keberkahan itu bersama orang-orang tua. Jadi kalau kita sedang mengadakan makan yang banyak, maka kita dahulukan orang tua dulu. Setelah orang tua, kemudian baru pemuda, kemudian baru berikutnya anak. Itu caranya. Ya, jangan sampai kita kalau udah dihidangkan makan lalu kita duluan yang muda, jangan. Kita persilakan dulu orang tua. Karena ikram, dan itu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihidangkan, maka beliau menyuruh para orang-orang tua untuk dahulu, kemudian baru para pemuda, kemudian juga boleh ikut anak. Sebab kalau anak duluan biasanya kurang adab. Ya maklum karena keterbatasan akalnya mungkin ngambil ini. Tapi kalau orang tua, dia tahu kebutuhan orang tua tidak sama dengan kebutuhan para pemuda. Selanjutnya, yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan termasuk sanadnya jayyid, bisa kita jadikan pegangan. Pertama, jawazu taksisi qas'atin lit-ta'am,
boleh kita mengkhususkan makanan untuk orang tertentu. Ya namanya ada orang-orang tua yang makannya agak lambat. Nah, ini untuk pemuda, ini untuk anak-anak boleh. Dan kita dahulukan orang tua. Karena al-barakatu ma'a kabirim, itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Keberkahan itu bersama yaitu orang-orang tua. Demikian juga kita di rumah. Kalau kita punya anak, ya punya istri yang lainnya, maka istrinya harus beritahu. Kalau itu disiapkan yaitu di tempat yang sama, mungkin anak tidak tahu adab, makan dulu. Sehingga suaminya kadangkala tidak mendapatkan bagian. Nah ini tidak boleh. Maka orang yaitu karena anak kita maklumi kekurangan adabnya atau yang lainnya, perlu disisihkan untuk orang tua. Dan perlu ini untuk anak. Jika suatu saat orang tua mau makan pada waktu yang lain, berbeda dengan anak ketika datang makanan maka segera anak itu makan, dan itulah sifatnya anak. Nah, berikutnya yang nomor 2, jawazu itlaqi wasfin alal qas'ah. Boleh kita pakai nampan, boleh pakai piring, boleh pakai lenser. Ya, karena itu tempat yang digunakan untuk hidangan. Nah, au tasmiyatu bi mastaharat bi, dan atau boleh kita memakai nama yang masyhur di tempat itu, mungkin tampe, pakai tampe atau pakai piring boleh. Karena ini menurut asal adalah diperbolehkan. Cuma kadangkala orang masing-masing dia kebiasaannya makan bersama. Ada lagi kebiasaan makan sendiri-sendiri. Tapi yang bagus adalah makan bersama. Jawazul julusi karamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inayatihi bi ashabihi wa julasai. Beliau sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabatnya, memuliakan tempat teman duduknya. Subhanallah, ini beliau. Jadi beliau ketika ada hidangan disuruh dulu para sahabatnya. Itu menunjukkan yaitu rahmatan lil alamin. Yani dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inayati, dan wa inayati dan kesungguhannya bi ashabihi, memberi nasihat pada sahabatnya, wa julasai dan kawan akrabnya. Kawan akrab ini yang paling bagus untuk kita nasihati karena ada keakraban. Kemudian juga jawazul julusi jama'atan ba'dal fajri. Ya, dengan dasar hadis tadi, bolehnya kita duduk berjamaah setelah sholat fajar, lintidhari duha, untuk menunggu waktu duha. Wa sholatuha furata, dan sholat duha sendiri-sendiri. Jadi ketika kita waktu sholat subuh itu paling banyaknya pahala. Orang sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Ketika dia setelah subuh sholat dia duduk di situ, ya membaca Al-Quran sampai terbit matahari, mendapatkan pahala yang cukup besar. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dengan syarat kalau kita tidak ada tugas yang sifatnya memberatkan kita. Tapi kalau kita itu memang tugas kita waktu kerja, waktu di pasar, dengan itu kita mencari rezeki. Kalau kita tangguhkan kita tidak mendapat rezeki, boleh. Namun bagi orang sudah lanjut usia atau orang sifatnya tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan di luar, sebaiknya kalau waktu subuh menanti setelah terbitnya matahari, itu kalau mereka mampu. Karena beliau mengatakan jawazul julusi jama'atan ba'dal fajri, boleh duduk berjamaah setelah salat fajar, lintidhari duha, untuk menanti salat duha, salatul awwabin, salatnya orang bertobat. Kemudian juga berikutnya khidmatul ashabi wa i'anatihim li akhihim wa hamlihim hajatau lahu. Maka kita harus melayani teman-teman kita, ya, melayani teman kita. Karena orang menolong temannya berarti menolong dirinya sendiri, ya. Biasanya orang tidak mau menolong teman, tidak. Maka Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Wa i'anatim li akhim, dan bagaimana kita bisa bermanfaat untuk saudara kita. Tolong menolong itu banyak. Ya, mungkin ada orang yang ketika yaitu bannya meletus, ketika sepedaan kita longgar, bisa saya bantu.
atau menolong pula dalam urusan harta, atau menolong pula dalam keadaan yaitu tenaganya karena dia tidak mampu menaikkan barang di sepedanya atau di mobil, kita tolong. Itulah faedahnya Allah Ta'ala memberi kekuatan seorang dengan yang lainnya agar bisa tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Dan kita tidak boleh tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ya. Karena tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan berarti membantu kepada kejahatan. Tolong menolong dalam urusan kebaikan berarti kita membantu saudara kita untuk berbuat baik. Bayan istighbabi musyarakatil kabir. Anjuran kita menemani orang-orang yang sudah lanjut usia. Karena orang lanjut usia lain dengan orang yang masih muda. Lanjut usia maka dikurangi Allah Ta'ala fisiknya, kekurangannya, dan juga lemah menjadi lemah. Maka bagi seorang pemuda yang membantu seorang anak membantu orang tua itu pahala cukup besar. Atau kita tahu orang itu sudah membawa barang, ya sedangkan sangat berat sekali, sedangkan kita mampu, bolehkah Pak saya bantu? Itu justru pertolongan yang cukup besar dan faedahnya karena kita membantu orang yang tidak mampu. Bayangkan kalau kita tidak mampu ada orang membantu, kita senang, begitu juga orang lain. Inilah yaitu ciri khas Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Demikian juga wal qadati wal umara, kita bisa membantu para pemimpin dan juga yaitu para amir. Atau amir itu pemimpin itu membantu ke bawahnya. Ya, jangan sampai kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala kekuasaan tapi memadaratkan kita yang bawah, tidak boleh. Bagaimana Allah Ta'ala melebihkan kita kedudukan bermanfaat untuk di bawah kita. Bayangkan Rasulullah SAW imam yang cukup besar, ada anak menangis dirayu supaya anak itu tidak menangis, itu anak kecil. Demikian juga ada orang yang sifatnya butuh bantuan, dibantu oleh beliau sampai habis hartanya karena yaitu membantu orang yang fakir miskin. Baik, adzan dulu atau bagaimana ini? Baik, kita tunggu adzan sebentar. Kita lanjutkan. Bayan istighbabi musyarakatil kabir, anjuran kita untuk bersama-sama dengan orang yang lanjut usia. Wal qadati wal umara, dan orang-orang yang punya kedudukan. Wa ghairihim li'amatin nas, dan juga orang secara umum. Dalam apa? Fi ta'amihim. Jadi jangan sampai kita makan ini dikhususkan untuk orang-orang yang yaitu orang-orang punya kedudukan makan sendiri. Lalu masyarakat yang awam disendirikan, tidak boleh. Ya, karena Allah Ta'ala tidak memuliakan pangkat. Allah memuliakan orang beriman. Ya, Allah Ta'ala memuliakan orang-orang beribadah kepada Allah. Dimakan aja bersama. Ya, tidak ada pengkhususan ini untuk tamu-tamu yang agung. Disendirikan yang mewah-mewah, kemudian untuk yang biasa yaitu dikurang, tidak boleh. Silahkan makan bersama. Karena makan bersama ini berkahnya banyak. Ini kadang-kala masih terjadi di masyarakat awam, ya. Untuk orang-orang yang sifatnya ternama atau tamu-tamu yang agung, makanya disendirikan. Kemudian untuk orang-orang yang tetangga yang biasa, makannya lain. Kita sama saja. Ya, karena makan yang paling bagus adalah dimakan bersama-sama. Kemudian juga berikutnya muraqabatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawasi sahabatnya. Ya, kalau salah ditegur. Kalau betul maka didiamkan oleh beliau. Ini perlunya faedahnya orang punya ilmu. Akan bermanfaat ilmu itu untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain ketika tahu keluarganya salah, maka dia memberi peringatan dengan lembut. Syiddatu tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sangat tawadhu. Tawadhu merendahkan diri, tidak sombong. Bergaul dengan orang awam. Bergaul pula dengan anak kecil. Bahkan pernah juga beliau ketika melihat anak kecil menangis didatangi, disayang. Ya, yaitu diberi kabar gembira. Karena anak apabila menangis ada orang yang menolongnya,
tentu senang, apalagi orang punya ilmu. Ya, kita mungkin punya tetangga anak kita menangis, dia tidak tahu. Kita bantu, itu kebaikan kita sendiri. Karena Allah berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsih." Orang beramal saleh untuk dirinya. Demikian juga orang punya lembaga, pondok atau yang lainnya. Maka perlu memperhatikan yang sakit. Perlu memperhatikan yaitu kebutuhan yang mereka butuhkan. Karena itu orang beramal saleh untuk dirinya. Jangan kita pilih-pilih. Ini anaknya orang kaya karena sering memberi lalu dikhususkan, kemudian santri yang anaknya tidak mampu sakit dibiarkan, tidak boleh. Karena Allah menilai kita ini amal kita, bukan dinilai orangnya kaya atau miskin. Kemudian juga ta'limun nasi kaifiyatal akli. Kita wajib mendidik anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita bagaimana cara makan secara syar'i. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan. Wa fihi annal barakata takunu fil wasti. Beritahu, keberkahan makan itu ada di tengah, karena itu kita mengambil dari ujung-ujungnya. Kemudian sampai habis di tengahnya. Jadi juga bukan mengambil tengah dulu, tetapi dari pinggir-pinggir dulu. Wa yatu asiru fi ta'ami kulli, dan ini membuat orang senang, yaitu makan dengan makanan tersebut. Dan berikutnya kita tambah sedikit. Bab karahatul akli muttaki'an. Bab kita dibenci makan dengan bersandar. Ya, bersandar di tembok, ya. Itu maka tidak boleh. Karahatul akli muttaki'an. Makna muttaki'an ini ada dua. Wa asara ghairuhu ila annal muttaqi'a wal ma'ilu ala janbihi. Makan dengan memerengkan yaitu lambungnya supaya penuh sini. Tidak boleh. Atau memang bersandar tidak boleh. Atau duduk yaitu dengan melebarkan bagian perutnya sebelah kiri tidak boleh. Karena itu akan makan banyak. Begitu tuntunan Rasulullah SAW di dalam adab kita makan. Dengan dasar hadis, yang mana hadis sebagai berikut. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamran, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berjongkok makan kurma. Duduk berjongkok makan kurma. Ya, jadi berjongkok itu maknanya yaitu kaki ini didirikan satu, yang satunya rendah. Dan menjongkok itu kalau memang perutnya kecil. Kalau perutnya besar tidak bisa, maka kita boleh bersila. Ya, jadi itu adab makan yang bagus kalau bersama kita berjongkok. Jadi kita angkat kaki ini, lutut kita ke atas, yang satunya di bawah. Supaya apa? Bisa menekan perut ini. Sehingga perut ini tidak terlalu banyak isi. Itu cara makan menurut Rasulullah SAW. Itu jika mampu. Ketika tidak mampu, fattakullah mastata'tum. Mungkin orang tidak mampu dengan duduk karena dia sakit, boleh makan yaitu dengan berbaring karena tidak mampu dengan duduk. Tetapi makan dengan berdiri maka tidak dianjurkan, kecuali kita berdiri di tempat yang kotor. Beliau pernah makan berdiri di tempat yang kotor karena menjijikkan. Namun tidak kebiasaan seperti itu. Naam. Al-muq'i ya'manu huwa alladhi yulsiku alitai fil ardi, yaitu maknanya muq'i duduk, yaitu meletakkan pantat yaitu di dasar, kemudian mendirikan yaitu mendirikan ini lututnya. Jadi pantatnya diletakkan di dasar tanah, kemudian lututnya ini diberdirikan. Namanya al-muq'i, dan itu adalah termasuk sunnahnya beliau ketika kita mampu, kecuali orang sakit atau yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan pula di sini jawazul akli muq'iyan, bolehnya kita makan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Selanjutnya, babul akli bisalasati asabi', bab makan dengan 3 jari.
Nah, ini kalau bukan bubur. Kalau bubur ya dengan sendok. Ya, karena makannya dulu itu gandum. Lalu kurma. Jadi 3 jari. Wastighbabu laqil asaib, dan kita dianjurkan menjilati jari-jari kita ketika makan. Setelah makan bukan langsung dimasukkan ke yaitu tisu, tidak, tapi dijilati. Karena ini barokahnya makan ada di tangan kita juga. Wa karahatu maskhiha qabla laqiha, dibenci kita itu membersihkan tangan kita sebelum kita menjilati. Banyak orang ketika makan langsung dicelupkan tangannya ke yaitu kobokan. Lebih bagus kita jilati dulu. Nah, karena ini ada sisa-sisa yang kita tidak tahu di mana berkahnya makan. Wastighbabu laqil qas'ati. Nah, ini lagi dianjurkan kita tuh menjilati piring kita. Maksudnya kalau tidak bisa maka tangan kita, ya, tangan kita. Tapi kalau kita tidak kuat makan semuanya, bawa pulang, nanti dimakan lagi. Karena kadang-kala kita dihidangkan makan yang terlalu banyak. Tidak, ini saya bawa nanti saya makan lagi. Jangan disisakan. Kalau disisakan berarti untuk syaitan. Wa akhdhul luqmati allati saqata minhu, dan kita wajib kalau ada ya itu lauk yang jatuh kita ambil, kita bersihkan kotorannya, kemudian kita makan. Karena kalau tidak itu setan akan makan, merasa senang sekali, bahkan mungkin ditampel tangan kita jatuh makanan itu. Nah, ini semuanya inilah sempurnanya Islam, ya, yaitu membimbing umat ini agar mengikuti sunnah beliau. Wa maskhuha, dan kalau jatuh kita usapi. Itu kalau jatuh bedanya padat, namanya ikan ya, atau tempe atau tahu kan bisa dibilang. Tapi kalau itu jatuh berupa kuah ya tentunya kita tidak bisa mengambilnya. 6. Berdasarkan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah satu di antara kamu itu makan, fala yamsah asabi'ahu, jangan dimasukkan jarimu itu ke tempat yaitu wisuh tangan, atau jangan dilapi dengan handuk, tapi hendaknya ya ini hatta yal'aqaha, sehingga dijilati dulu. Kalau untuk orang awam dikatakan orang itu tidak punya adab, orang itu kurang makan, bukan begitu. Tunjukkan dalilnya. Inilah. Atau apa? Au yul'iqaha. Atau ada anak kecil, ya, mana tanganmu? Nah, kita yang mengelamuti, diajari anak, ya, dan itu tidak mengapa. Karena supaya berkahnya makan ini ada pada yaitu mulut kita sehingga bersih, tidak ada tersisa dalam yaitu piring tersebut. Dan disebutkan di sini fihi raddun ala qaumin afsata aqluhum at-tarafa, bantahan terhadap kaum yang mengatakan wah ini orang jorok, orang ini makannya rakus. Bukan, ya, ini adalah ya orang awam. Kalau orang awam tidak tahu memang begitu, dia pandai mengolok tapi tidak tahu ilmu. Tapi orang punya ilmu harus maklumi orang awam yang mencelah kita. Kalau bisa kita nasihati. Ini dalilnya. Faza'ama anna laqal asabi amrun mustaqbihun. Orang-orang awam mengatakan orang yang sifatnya menjilati tangan itu jijik dia. Dilihat orang jijik, bukan jijik, bukankah tangan kita masuk ke makanan? Maka sisa makanan supaya mendapatkan berkahnya maka kita ambil, ya, kita jilati atau kita bersihkan, ya, makan itu, kemudian kita juga bisa, ya, sehingga betul-betul tidak ada makanan yang sisa di piring tersebut. Baik, ini yang dapat sampaikan, barangkali ada pertanyaan silakan. Fadhol. Ya. Iya. Jadi masalah makan tidak boleh. Kalau kita makan tidak ada, diam.
Atau kita mengatakan saya sudah kenyang. Tidak mengapa. Jadi tidak boleh mengatakan mencela makan, tidak boleh. Karena nanti ada orang lain yang sedang makan itu. Ada orang sedang asin, sedang yaitu gurih, sedang pula yaitu manis, tidak mengapa. Jadi kita tidak boleh mencela makan. Oh, makan di situ gak enak, tidak boleh. Kita diam. Kita caranya gimana? Kita makan di sana saja bagaimana? Ya. Kita akan tidak kita mencela, tapi ya kita makan di sana saja gimana? Karena di sana mungkin ada yang yaitu lebih apa itu warna-warni umpamanya boleh. Mencela makan tidak boleh. Ya, mencela makan tidak boleh. Kalau kita tidak memakan, diam. Begitu Rasulullah SAW ketika yaitu dihidangkan dop, yaitu semacam biawak, yaitu binatang yang itu kesenangannya Umar, dikatakan maka beliau ini ya saya diam, beliau tidak makan. Ya diam, tidak menjadi saya ini bukan makan saya tidak, tapi beliau diam, tidak makannya. Itu yang bagus sehingga kita ketika Umar mengatakan apakah haram memang Nabi, bukan, tapi itu saya tidak selera, saya tidak suka. Karena orang makan kadang-kala suka, senang, kadang-kala tidak. Itu karena makan itu hukumnya halal. Boleh kita memilih. Adapun mencela makanan tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik ya ikhwan, karena tidak ada pertanyaan yang lain, semoga pelajaran yang kita pelajari tadi betul-betul kita terapkan dalam rumah tangga kita, ya, karena kita itu tidak lepas dari teman rumah tangga, terutama anak-anak yang lainnya. Perlu kita latih bagaimana makan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.